kesalahan terjemahan maupun penulisan. Semua editing raw dikerjakan sendiri oleh Mr. L. Jangan lupa pantengin audio novel Apoteosis hanya di YouTube Komik Hua. Kali ini Mumun akan bacain light novel Apoteosis chapter 1387 dengan judul Kualifikasi King Feng Jianguan. Nama rumah pedang ini adalah King Feng Jianguan, yang merupakan salah satu dari 6 pendekar pedang utama di bawah Jianzhuang. Pedang bintang 8 dan 9 bintang dipertukarkan di King Feng Jianguan. Kata Mimin, mungkin bintang pedang didapat dari beberapa turnamen pedang. Jika menang dapat 1 bintang. Lanjut, menurut prediksi Luo Zeng, yang terbaik adalah mengambil kartu pedang bintang 9 dalam 1 hari. Jalan ini bolak-balik melalui berbagai ruang pedang, dari 1 bintang ke 7. Kecepatannya sudah sangat cepat, tapi juga untuk waktu yang lama. Ketika Luo Zeng dan Mu Yuxue tiba di King Feng Jianguan, rumah pedang itu sudah menutup pintu. Sepertinya aku hanya bisa tinggal 1 hari lagi. Wajah Luo Zeng menunjukkan senyum tak berdaya. Banyak prajurit dari kartu pedang bintang 1 ke kartu pedang bintang 9. Waktu yang dihabiskan dihitung dalam beberapa tahun. Itu juga jalur pertumbuhan pendekar pedang terus dipromosikan di aula pedang. Setelah memahami tingkat pedang tertentu, secara alami memenuhi syarat untuk memasuki desa pedang. Inilah sebabnya mengapa Jianzhuang dapat menarik gitu banyak pejuang independen. Karena Jianzhuang tidak memiliki batasan pada pejuang independen, selama hatinya ada pada seni bermain pedang, dan pemahaman mencapai tingkat tertentu. Jianzhuang tanpa perhitungan akan buka pintu bagi para pejuang independen itu. Dibandingkan dengan beberapa tempat suci, seringkali ada puluhan ribu orang di ambang pintu, tapi mereka tidak bisa masuk. Pemandangan semacam ini tidak terlihat di pintu masuk Jianzhuang. Luo Zeng, setengah jalan ke tujuannya, sangat cepat untuk mendapatkan pedang bintang 7 dalam 1 hari. Kita menginap malam ini. Pergi ke paviliun King Feng Jianguan besok, kata Luo Zeng. Mu Yuxue berkata dengan berbisik, bisakah kamu balik ke kota? Ketika dia mendengar permintaan kecil Mu Yuxue, Luo Zeng tersenyum sedikit. Napa tidak? Tidak lama kemudian, Mu Yuxue akan menemukan beberapa tempat yang bagus di kota besar ini. Sejak Luo Zeng bangkit, dia tidak pernah memahami budaya wilayah atas. Di bawah bimbingan Mu Yuxue, ini adalah pertama kalinya dia memiliki suasana hati yang santai, dan berkeliaran di kota yang terang benderang. Selama periode itu, Luo Zeng juga bertanya tentang Raja Sun, apakah akan keluar, tapi tidak mendapat respons dari Raja Sun. Kota persegi ini sangat ramai, hampir semua pejuang independen. Para pejuang independen berbeda dari para pejuang yang termasuk dalam pasukan besar. Mereka berada di tempat-tempat suci para pejuang. Mereka memiliki ramuan obat suci dan dukungan alat. Di bawah kesejahteraan semacam ini, mereka dapat berkonsentrasi pada budidaya, tapi dengan biaya membantu tanah suci untuk menyelesaikan tugas, dan pada akhirnya sebagian besar hadiah akan dikonversi ke tanah suci. Prajurit independen semuanya perlu bekerja keras. Beberapa prajurit pergi untuk mengeksplorasi dan mendapatkan beberapa hal baik untuk ditukar di kota. Kota persegi ini berjalan jauh ke bawah. Luo Zeng tidak memiliki banyak minat, dan Mu Yuxue pergi untuk melihatnya dan juga membeli banyak barang kecil. Setelah beberapa putaran, Luo Zeng menemukan bahwa
Persegi ini jauh lebih tinggi dari yang dibayangkan. Banyak dari mereka memiliki kehidupan dan kematian, dan jalan ini telah datang dan bertemu dengan beberapa orang kuat di Jianzhuang. Ini adalah tempat perdagangan yang relatif mewah, dan bahkan ada beberapa perdagangan artefak. Pada saat ini, ada kerumunan di depan, ada lelang, ayo pergi. Itu seharusnya pedang 3 bintang 9 terakhir bulan ini. Jika kamu melewatkannya, tidak ada kesempatan. Tapi harganya sangat tinggi, di mana aku bisa mendapatkan gitu banyak giok yuan nyata. Prajurit ini bergegas ke sana, dan Luo Zeng dan Mu Yuxue saling memandang. Keduanya ragu, apakah itu pedang Jiuxing? Melalui bekas rumah pedang, Luo Zeng juga tahu bahwa kartu pedang pada awalnya adalah pengakuan dari pemain pedang. Tapi aku tidak tahu apakah seseorang dapat menjual kartu pedang. Apa yang terjadi? Sosok Luo Zeng kemudian diam-diam pergi dari kerumunan. Mu Yuxue juga mengikuti. Aku melihat sebuah panggung tinggi di tengah kota. Pada platform tinggi, ada 3 dewa yang berada di tengah-tengah kota. Aku melihat orang-orang datang. Seseorang berteriak, bulan ini, 509 bintang pedang. Ada 479 metode. Di sini adalah 3 terakhir. Kamu dapat menawarkan, atau melewatkan kesempatan ini. Hanya bisa menunggu bulan berikutnya. Harga dasarnya adalah giok 100 yuan nyata. Suara pria bersahutan, dan para prajurit semuanya menawarkan harga. 101, 115, 120. Para penawar pada harga dasar dan ada juga beberapa yang menaikkan harga. Ketika saya mendengar ini, alis Luo Zeng bahkan lebih berkerut. Sebelumnya, Luo Zeng memiliki selubung kekaguman terhadap Jianzhuang. Lagi pula, itu adalah tindakan yang benar untuk membuka pedang besar dan menghadapi pendekar pedang itu, yang disebut seni pedang ortodoks. Pedang dipilih sebagai senjata, lebih dari semua. Teman, apa artinya melelang kartu pedang? Apakah kartu pedang ini tidak diperoleh dari bermain pedang? Tanya Luo Zeng. Prajurit di sebelahnya mendengar kata-kata Luo Zeng, tapi dia mencibir. Kamu berbicara tentang kalender kuning tua, dan kartu pedang bintang 9 adalah kualifikasi untuk memasuki desa pedang. Kamu bisa mendapatkan kartu pedang secara acak untuk lebih murah ke desa pedang. Di Baiyang, apapun bisa dilakukan. Tapi bukankah ini aturan Jianzhuang? Apakah mereka melakukan ini? Bukankah demi kepentingan nama Jianzhuang? Luo Zeng bertanya. Dia berpikir bahwa dia akan memasuki Jianzhuang besok. Melihat situasi ini dan memperkirakan pedang bintang 9. Kartu tidak gitu mudah diambil. Meskipun suaranya tidak besar, ia didengar oleh para dewa platform tinggi. Para dewa seni bela diri menatap Luo Zeng dan mengangkat pedang bintang 9 di tangannya ke tepi platform tinggi. Menatap Luo Zeng, ini lelucon, dan Jianzhuang memberi kita hak atas 6 pedang besar. Bagaimana dengan pelelangan? Ketika mendengar ini, Luo Zeng memintanya untuk melihat ke atas dan berkata, jika aku pergi ke paviliun King Feng Jianguan besok, bukankah aku akan mengganti kartu pedang bintang 9? Pihak lain mencibir, alam tidak bisa mengubahnya. Jika kamu ingin mengubahnya, tunggu sebulan lagi. Kamu bisa berubah menjadi 10 setiap bulan. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki level ini. Haha, dengan munculnya Yi Jian Tianzun, reputasi Jianzhuang telah tumbuh, dan semakin banyak prajurit yang datang untuk mengasah, termasuk tidak hanya pejuang independen,
tapi juga banyak pendekar pedang yang memiliki kekuatan besar. Namun, jumlah tempat di Jianzhuang hanya 500 per bulan. 6 ksatria pedang utama memegang pedang bintang 9 dengan kuat. Awalnya, mereka dapat mengikuti aturan. Namun, dengan hilangnya Yi Jian Tianzun, Jianzhuang secara bertahap menjadi tidak patuh. Meskipun aturan yang ditetapkan oleh Chen Huang Yijian masih ada, mereka belum dipatuhi. Kamu adalah contoh pelanggar aturan Jianzhuang. Suara Luo Zeng juga mendingin. Pedang Chen Huangyi juga layak untuk Luo Zeng. Dia pertama kali mempelajari pedang dewa dan di aula kausal. Dia harus secara pribadi memoles, dapat dianggap sebagai setengah kemampuan Tuan. Chen Huangyi Jian tentu tidak berpikir bahwa dia hilang setelah kartu pedang diperjualbelikan. Aku tidak tahu bagaimana rasanya. Prajurit kelas tinggi awalnya memiliki beberapa senyuman, tapi ini cukup kasar, dan tampaknya tidak menempatkan kebaikan di mata Luo Zeng. Pejuang lain tertawa dan berkata, harga pedang bintang 9 tidak mahal, umumnya 2 giok atau 300 yuan. Jika kamu tidak punya uang, kamu tidak bisa membelinya. Mu Yuxue membalas hinaan itu. Pandangan seniman bela diri melihat pada Mu Yuxue. Prajurit wanita belum banyak berkultivasi Godseer Realm. Bahkan ada lebih sedikit pejuang independen. Prajurit itu menyukai keindahan Mu Yuxue. Setelah mendengar ini, mata Luo Zeng tiba-tiba menjadi dingin, dan sentuhan pembunuhan muncul di seluruh murid. Para pejuang yang semula berpartisipasi dalam pelelangan membuka jarak dalam sekejap. Para pejuang independen ini semuanya sama dengan kelinci-kelinci itu. Tampaknya sulit untuk melihat hal seperti itu. Tapi siapa pemuda ini? Aku akan menjadi liar di Jianzhuang. Aku takut bahwa akhirnya akan sangat buruk. Kebanyakan pejuang independen memandang Luo Zeng. Para pejuang independen ini semuanya adalah pendekar pedang. Beberapa dari mereka bahkan bangkrut, hanya menyeberang dunia besar, dan melakukan perjalanan jauh, untuk melangkah lebih jauh tentang seni pedang. Namun, hanya disinilah aku tahu bahwa kualifikasi untuk memasuki Jianzhuang akan membuatmu harus membelinya. Aku hanya dapat menemukan cara untuk mengambil kartu pedang bintang 9 ketika aku kecewa. Apakah itu pilihan yang tidak berdaya?